Firman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bruto. Saya mahasiswa Stikes Binelita Sudama Medan, Prodi Ilmu Perawatan, tingkat 2 semester 3. Saya di sini akan memberikan edukasi tentang fase-fase persalinan atau disebut dengan kala persalinan. Proses persalinan memiliki 4 kala, dan di mana setiap kala memiliki jangka waktu yang berbeda, tergantung pada kesiapan dan kesehatan si ibu. Dan kala juga memiliki sensasi yang berbeda, yang menandakan kemajuan persalinan. Kala 1 disebut dengan kala pembukaan. Pada kala 1 terjadi pembukaan mulut rahim, itulah yang disebut dengan jalan lahir. Pada kala 1 terdapat 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Pada fase laten yaitu pembukaan mulut rahim dari 1 cm sampai 3 cm, dan biasanya berlangsung sekitar 8 jam. Yang kedua, fase aktif. Pembukaan mulut rahim dari 4 cm sampai 10 cm atau disebut dengan pembukaan lengkap, dan biasanya berlangsung sekitar 6 jam. Seorang ibu sudah dikatakan memasuki fase persalinan atau masuk ke kala 1 jika ibu sudah mengalami tanda-tanda persalinan, kontraksi, pecah ketuban, dan lain-lain. Pada tahap ini ibu akan mengalami kontraksi setiap 10 menit selama 20-30 detik. Frekuensi kontraksi semakin meningkat hingga 2-4 kali setiap 10 menit dan durasi 60-90 detik. Biasanya kontraksi bersamaan keluarnya lendir dan pecahnya ketuban secara spontan. Kala 2 disebut dengan kala pengeluaran bayi. Kala ini akan dimulai saat pembukaan serviks 10 cm. Dalam kala 2 ini lamanya keluar bayi berbeda-beda atau bervariasi antara ibu yang sudah pernah melahirkan atau multigravida dengan ibu pertama kali melahirkan atau primigravida. Mengapa berbeda? Karena ibu yang sudah pernah melahirkan, jalan lahirnya sudah dibentuk dari kehamilan pertama, dan ibu yang belum pernah melahirkan, jalan lahirnya belum terbentuk. Maka pada kala ini ibu dan si bayi harus sama-sama dalam pengeluaran bayi. Rata-rata lamanya selama 2 jam. Tanda dan gejala kala 2. Yang pertama, dorongan meneran. Biasanya menjelang pembukaan 10 si bayi sudah mulai dengan mengedan. Tapi si ibu disarankan untuk tidak mengedan, karena sebelum pembukaan 10 itu menyebabkan jalan lahir bengkak atau kepala si bayi bengkak, karena pembukaan pintu rahim itu belum terbentuk. Dan jika dipaksa, kepala bayi akan bengkak. Yang kedua, tekanan pada anus. Yang ketiga, perineum menonjol atau area antara vulva dan anus. Kala 3 yaitu kala pengeluaran plasenta. Biasanya lamanya pengeluaran plasenta ini adalah 30 menit. Jika dalam 30 menit itu belum keluar atau lahir, maka akan dilakukan tindakan bedes. Nah, biasanya plasenta keluar sendiri. Untuk membantu pengeluaran plasenta, biasanya penolongan persalinan akan memberikan suntikan oksitosis atau perangsang kontraksi 10 unit. Kontraksi gunanya untuk menjepit pembuluh darah sehingga tidak terjadi pendarahan lebih banyak. Jadi, saat kamu sudah selesai melahirkan bayi dan terasa semakin mulus, itu sangat bagus. Pada plasenta terdapat kontiledon. Jika plasenta sudah lahir namun kontiledonnya kurang, itu wajib diwaspadai atau harus melakukan tindakan medis. Karena jika itu tidak diatasi, maka si bayi akan
mengalami terus-menerus pendarahan terus-menerus. Kala 4 disebut juga dengan kala pengawasan. Mengapa dibilang fase 4 ini fase pengawasan? Karena 2 jam setelah ibu melahirkan, itu disebut dengan masa kritis. Si ibu jadi di 2 jam ini kadang-kadang akan mengalami masalah seperti ibu mengalami pendarahan banyak. Oleh karena itu, kala 4 ini harus dilakukan secara maksimal. Apa saja yang diobservasi pada kala 4? Yang pertama, kondisi umum ibu, apakah ibu itu sadar, apakah ibu itu baik, itu harus diawasi. Yang kedua, tanda vital, itu seperti suhu tubuh, temperatur, dan lain-lain. Yang ketiga, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.